Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, Indonesia resmi menjadi anggota penuh blok ekonomi yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan atau disebut BRICS. Apa itu BRICS dan apa tujuan serta manfaat bergabungnya Indonesia ke organisasi ini? Mari kita simak fakta dan ulasannya dalam infografis Indonesia resmi jadi anggota BRICS. Jadi pemirsa, mungkin pertama-tama kita ingin mengetahui apa sebenarnya itu BRICS. Nah, BRICS itu adalah blok ekonomi yang beranggotakan negara-negara yang masih berkembang. Kemudian ini diambil dari inisial nama-nama negara yang pertama kali menginisiasi forum ini, yaitu ada Brazil, Rusia, India, dan China atau Tiongkok ya. Jadi awal mulanya namanya hanya BRIC tanpa S. Kemudian South Africa atau Afrika Selatan ini bergabung dan akhirnya namanya menjadi BRICS. Nah, ini dibentuk agar lembaga internasional ini tidak hanya dikuasai oleh negara-negara barat. Maksudnya di sini adalah Amerika Serikat, kemudian Eropa, Inggris, dan lain sebagainya. Kemudian diakuinya Indonesia disampaikan langsung oleh Brazil yang merupakan ketua kelompok negara-negara berkembang dengan perekonomian besar di dunia tersebut, tepatnya pada Senin 6 Januari 2025 waktu setempat. Sebenarnya pemirsa, kalau kita telusuri kembali, langkah Indonesia untuk mendekat dengan BRICS itu sudah dimulai sejak era pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo. Bahkan saat itu Jokowi menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan pada 24 Agustus 2023. Bahkan Jokowi juga berpidato di KTT saat itu, pidato singkat. Nah, kemudian Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ini mengatakan bahwa menteri-menteri luar negeri yang berasal dari negara anggota BRICS mengajak Indonesia untuk bergabung. Jadi Indonesia diajak bergabung pada 2023 sebenarnya. Namun saat itu Indonesia masih belum bergabung ke BRICS karena masih mempertimbangkan apa keuntungan yang didapat jika bergabung nantinya dan juga apa perannya. Kelanjutannya pemirsa, usai dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto ini mengutus Menlu Sugiono untuk memenuhi undangan menghadiri KTT BRICS yang ada di Kazan, Rusia dan digelar pada 23 sampai 24 Oktober 2024. Pada saat itulah, atau tepatnya pada tanggal 24 Oktober 2024, Indonesia ini akhirnya mengumumkan ketertarikannya ingin bergabung dengan BRICS melalui surat resmi yang dilayangkan oleh pihak Indonesia. Dan akhirnya pada 6 Januari 2025 Indonesia resmi bergabung menjadi anggota BRICS. Lantas apa sebenarnya tujuan dari Indonesia ingin bergabung dengan BRICS, pemirsa? Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Dan kalau kita lihat manfaat yang didapat misalnya oleh Indonesia dalam keanggotaan ini, itu yang pertama bisa memperkuat kerjasama dengan negara berkembang. Kemudian Indonesia juga lebih dekat dengan negara-negara di kawasan selatan. Dan juga ini membuka akses pasar yang lebih luas untuk mengekspor komoditas Indonesia. Dan yang pasti akan mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat dan Eropa. Dan juga mendorong perekonomian nasional Indonesia lebih maju ke depannya. Dan akhirnya Indonesia juga akan punya daya tawar lebih di mata dunia. Meski memang terdapat banyak manfaat kalau kita lihat, tapi juga terdapat sejumlah resiko yang harus diperhatikan Indonesia yang menjadi anggota BRICS. Nah, yang pertama, Indonesia ini perlu memantau dampak bergabungnya Indonesia ke BRICS saat Presiden terpilih Amerika Serikat yaitu Donald Trump menjabat pada 20 Januari 2025 mendatang. Trump ini telah mengeluarkan ancaman sanksi sebelumnya kepada negara-negara BRICS jika kelompok tersebut melanjutkan langkah dedolarisasinya. Sanksinya seperti pengenaan tarif atau pencabutan fasilitas-fasilitas yang umumnya diberikan kepada negara-negara berkembang, termasuk memang Indonesia yang juga sudah bergabung di sini. Selain itu, Indonesia juga harus mencermati perannya di BRICS di tengah persaingan Amerika Serikat dan juga Tiongkok yang kita tahu ya. Jadi pemerintah Indonesia ini memang benar-benar harus bisa memposisikan diri dengan baik di tengah persaingan kedua negara tersebut. Jangan sampai nih di tengah persaingan itu seolah-olah Indonesia ada di belakang Tiongkok yang berhadapan dengan Amerika Serikat. Nah, sebenarnya juga pemirsa, ada beberapa organisasi internasional khusus perekonomian lain yang diikuti oleh Indonesia sebelumnya. Bukan hanya BRICS saja. Kita lihat apa saja organisasi yang diikuti oleh Indonesia ini. Ada ITC, International Trade Center. Indonesia berperan mengembangkan pasar maupun promosi perdagangan luar negeri dan meningkatkan kerjasama di antara pemangku kepentingan. Kemudian juga ada FAO atau Food and Agriculture Organization.
Indonesia berperan dalam perumusan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan hingga meningkatkan pertanian untuk ketahanan pangan ya ini. Kemudian juga ada ISO, International Organization for Standardization. Indonesia berperan meningkatkan perekonomian negara dalam perdagangan internasional. Sekarang tertambah menjadi satu, yaitu ada BRICS juga pemirsa. Nah sebenarnya seberapa besar pengaruh dan juga keuntungan Indonesia jika menjadi anggota BRICS ini? Mari kita bahas lebih lanjut dengan juru bicara Kemenlu yang sudah bergabung di sini. Ada Pak Roy Sumirat. Selamat siang Pak Roy, terima kasih atas waktunya. Selamat siang Mbak Maria. Iya, kita ingin tahu Pak, sebenarnya apa saja keuntungan-keuntungan dan pengaruh yang didapatkan oleh Indonesia setelah bergabung dengan BRICS ini. Tapi mungkin boleh dijawab selepas jeda ya Pak. Jadi kita akan jeda terlebih dahulu. Pak Roy, nanti masih akan... Oh, masih ada waktu Pak, ternyata Pak, masih ada waktu. Jadi mungkin kita ingin tahu Pak, sebenarnya seberapa besar sih Pak pengaruh Indonesia di sini? Oke, sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghargaan kepada teman-teman dari Metro, karena dengan infografis yang tadi disampaikan sebenarnya sudah banyak hal yang mungkin bisa saya kategorikan sebagai self-explanatory. Sudah banyak yang dijelaskan di sana. Hanya mungkin saya perlu tambahkan sedikit saja ketika di slide terakhir terkait beberapa organisasi yang terkait dengan kerjasama ekonomi. Itu perlu dibedakan sebenarnya antara kerjasama organisasi internasional yang berada di bawah kerangka PBB, yang keanggotaannya adalah seluruh anggota PBB, 193 negara PBB, satu sudah tiga, dan kerjasama yang relatif mungkin dilakukan oleh beberapa negara yang sepaham, sehaluan, termasuk BRICS. Jadi ada pembedaan nantinya antara kerjasama internasional, organisasi internasional itu yang berbau atau terkait langsung dengan PBB dan non PBB. Nah, tapi yang pasti kerjasama apapun yang akan dilakukan oleh Indonesia, baik di forum multilateral, regional ataupun bilateral, itu tentu mengacu kepada kepentingan nasional Indonesia. Sehingga keputusan pemerintah Indonesia saat ini di bawah administrasi Bapak Presiden Prabowo untuk mengajukan aplikasi kita pada bulan Oktober 2024 lalu untuk menjadi anggota penuh adalah didasarkan timbangan yang matang bahwa keanggotaan tersebut akan memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan nasional Indonesia, dan pada saat yang bersamaan juga Indonesia meyakini kita dapat memberikan kontribusi yang besar kepada negara-negara BRICS melalui agenda-agenda yang mereka miliki, karena memiliki banyak kesamaan dengan agenda-agenda yang sedang diusung oleh Bapak Presiden di bawah administrasi yang saat ini berlangsung di Indonesia. Baik, kalau begitu Pak Roy, kita juga ingin tahu apa sebenarnya dampak dari keanggotaan ini secara langsung bagi Indonesia, dan bagaimana juga Indonesia ini bisa menyeimbangkan hubungannya dengan negara-negara barat yang notabene bisa dibilang banyak yang tidak suka ya, seperti contohnya Amerika Serikat yang memang sudah memasang sanksi. Donald Trump ini katanya sudah pernah mengancam begitu negara-negara anggota BRICS ini. Nah, bagaimana Indonesia bisa menyikapi hal ini? Ya, sebetulnya dari kacamata kebijakan luar negeri Indonesia tidak ada yang berubah, bahwa politik luar negeri Indonesia selalu konsisten dalam menjalankan amanat konstitusi, turut melaksanakan ketertiban dunia dan berkontribusi bagi perdamaian. Dan kita selalu berpegang teguh pada prinsip bebas aktif bagi politik luar negeri Indonesia yang memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan nasional. Sehingga hal ini akan terus kita pegang, termasuk pada saat kita memutuskan untuk menjadi anggota penuh BRICS yang sekarang sudah diumumkan oleh Brazil selaku ketua BRICS tahun ini, bahwa keterlibatan kita ini tidak akan mengganggu hubungan dengan mitra negara lain mana. Karena kita meyakini bahwa organisasi-organisasi yang ada saat ini, terutama baik itu terkait dengan kerjasama ekonomi ataupun kerjasama di bidang-bidang aspek lainnya, itu tentu memiliki platform, memiliki pemikiran bahwa ingin mencoba untuk bekerja sama untuk sesuatu benefit yang dirasakan oleh seluruh-luarnya negara anggota. Nah, yang memang kita ingin coba injek adalah bahwa kita tidak melakukan tebang pilih, kita tidak melakukan hanya bekerja sama dengan sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengeksklud kerjasama dengan negara lain. Bagi kita, selama itu memberikan kepentingan, memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan nasional, kita akan turut aktif mencoba untuk engage, bahkan mencoba terlibat secara aktif dengan forum-forum tersebut. Dengan demikian, tidak pada tempatnya apabila kita
tiba-tiba saja seolah-olah terseret untuk selalu mengadukan antara eksistensi dari sebuah organisasi dengan organisasi lainnya. Karena belum tentu juga organisasi-organisasi yang sedang di vis-a-vis itu kan sebenarnya bisa-bisa tidak apple to apple. Karena bisa saja itu merupakan sebuah organisasi yang secara kerjasama merupakan complementary bagi kepentingan nasional Indonesia. So why don't we open ourselves untuk seluas-luasnya kerjasama dengan berbagai organisasi yang ada dan menawarkan kerjasama menyeluruh tanpa harus terlibat pada masalah-masalah yang mungkin saat ini sering disampaikan sebagai rivalitas antara negara-negara besar terutama. Baik, kalau begitu Pak Roy, sektor mana saja yang menjadi prioritas Indonesia untuk bisa dikembangkan melalui kerjasama dengan negara anggota BRICS ini nantinya? Ya, memang ada beberapa spesifik aspek yang saat ini coba untuk dieksplor lebih lanjut oleh negara-negara BRICS. Tentunya sebagai negara anggota penuh, Indonesia akan terlibat di dalam pembahasan isu-isu tersebut ke depannya. Misalnya, terdapat peluang untuk memanfaatkan sebuah entitas di dalam BRICS yang disebut sebagai New Development Bank, Bank Pembangunan BRICS, untuk pembiayaan proyek-proyek strategis, baik di bidang infrastruktur atau juga di bidang-bidang yang mendukung dari pembangunan berkelanjutan. Juga ada potensi untuk terus melakukan kerjasama yang intensif di bidang transisi energi, energi terbarukan, serta pengurangan emisi karbon. Selain itu, anggota-anggota BRICS juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap masalah transfer teknologi, khususnya terkait dengan pengembangan inovasi digital. Dan juga tentunya last but not least, saya ingat betul bahwa banyak negara BRICS yang memberikan specific attention terhadap kerjasama perluasan pasar ekspor untuk membuka peluang investasi untuk sektor-sektor strategis seperti energi, pangan, manufaktur, dan lain-lain. Dan tentu dapat dilihat bahwa ini adalah isu-isu yang sangat dekat, very dear and very near to our heart, kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia keseluruhan. Baik, terakhir mungkin Pak Roy, bagaimana Indonesia juga bisa mengatur strategi untuk mengurangi ya, ada potensi ketimpangan misalnya dengan negara-negara anggota BRICS lain yang notabene bisa lebih maju dari kita untuk mengurangi ketimpangan manfaat, maksudnya Pak di sini? Ya, mungkin kita pegang saja prinsipnya dulu, bahwa kita akan selalu berpartisipasi aktif pada sebuah organisasi itu yang dilakukan dengan prinsip sama rasa, sama rata. Artinya di sana terdapat pengakuan bahwa semua anggota itu memiliki hak yang sama. Dan oleh sebab itu, sebagai anggota penuh BRICS, tentunya kita akan memanfaatkan posisi tersebut untuk turut memberikan warna atau bahkan ikut menentukan arah dan kebijakan BRICS ke masa depan. Karena bagaimanapun untuk kita, dan memang pengambilan keputusan di BRICS itu harus diambil secara konsensus, sehingga kita memiliki peluang besar untuk ikut mengarahkan BRICS ke depannya, khususnya apabila memang BRICS selalu akan berpegang teguh pada prinsip dasarnya, yaitu menyuarakan kepentingan negara-negara global South yang saat ini dirasakan timpang. Nah, oleh sebab itu kita ingin negara-negara BRICS juga tetap fokus untuk bekerja sama di antara negara-negara BRICS dan beyond anggota BRICS untuk mendorong bagaimana mengupayakan adanya sebuah tatanan kerjasama, terutama di bidang ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, sebagaimana yang memang dirumuskan sejak awal pendirian BRICS. Baik, juru bicara Kemenlu Republik Indonesia Roy Sumirat, terima kasih atas waktunya bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.